Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Adi. Di sini saya akan memaparkan paradigma pasal 18 Undang-Undang 1945. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video ini. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Bab 6. Pemerintahan daerah. Pasal 18. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Jadi yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen. Pasal 18. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, daerah kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketiga, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Yang keempat, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Yang kelima, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Yang keenam, pemerintahan daerah berhak mengatur peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketujuh, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Jadi, pendapat saya, kebijakan otonomi daerah dalam bentuk otonomi luas, otonomi daerah istimewa, dan otonomi khusus akan menyebabkan terjadinya pluralisme otonomi daerah di Indonesia. Hal ini menyebabkan di masa yang akan datang status daerah istimewa atau otonomi khusus tidak terbatas untuk Yogyakarta, Jakarta, Aceh, dan Papua. Setiap daerah dapat meminta status itu ketika memenuhi persyaratan menjadi daerah istimewa maupun daerah khusus. Kebijakan desentralisasi otonomi daerah yang berlaku di Indonesia masih setengah hati. Hal ini ditunjukkan dengan pola zigzag antara sentralisasi dan desentralisasi dalam menyusun paradigma otonomi daerah telah menjadi fakta historis bahwa sentralisasi sendiri melekat dalam sistem pemerintahan maupun bentuk negara Indonesia yang menganut sistem presidensialisme dan negara kesatuan. Kedua hal tersebut mengharuskan sentralisasi diletakkan dalam kekuasaan pusat untuk menjamin stabilitas sosial politik negara. Dengan demikian pada praktiknya, kemudian hal ini memicu daerah bergejolak karena selama ini ketimpangan antara pusat dan daerah utamanya karena isu ekonomi maupun sosial budaya.